warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk mata kuliah agama Islam dengan materi hukum, HAM, dan demokrasi dalam Islam. Sebelum memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1, yaitu saya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Salsabila, NPM 371. Lanjut. Saya Raffi Irgi, NPM 032. Saya Muhammad Sekti Ramadana, NPM 168. Saya Nur Indah Fatmana, NPM 033. Saya Moi Yustiwa, NPM 029. Langsung saja, yang pertama saya persilakan kepada teman saya, Raffi Irgi, untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, hukum Islam. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan menjaga terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Sesuai dengan namanya, hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan antara manusia dengan manusia, bahkan dengan alam semesta. Sumber hukum Islam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, muttafaq atau disepakati, dan mukhtalaf atau tidak disepakati. Muttafaq. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Isi kandungan dari Al-Quran meliputi tauhid, ibadah, janji, dan ancaman jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta riwayat dan cerita kisah umat terdahulu. Kedua, ada Al-Hadis. Al-Hadis merupakan segala sesuatu yang diisadarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau tahrir, dan sebagainya. Hadis sendiri dibagi menjadi 3. Ada hadis kuliah, yaitu hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi. Yang kedua, hadis filiyah, yaitu hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada hadis takhriyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi. Lanjut. Fungsi Al-Hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayanut tahrir, yaitu menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada pada Al-Quran, sehingga hukum-hukum itu mempunyai 2 sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Yang kedua ada bayanu tafsir, menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan, dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global atau umum. Yang ketiga ada bayanu tasrih, menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Seperti contoh masalah zakat, Al-Quran tidak secara jelas menjelaskan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga ada ijma. Adapun ijma dalam pengertian istilah ushul fiqih dapat dikemukakan sebagai berikut. Menurut Ali Abdur Razak, ijma ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas suatu perkara hukum syara. Sementara itu, menurut Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Ushulal Fiqih, ijma ialah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
Macam-macam ijma. Yang pertama, yaitu ijma syar'i, kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahid atau para mujtahid. Yang kedua yaitu ijma sukuti, kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Dilihat dari dalalahnya dibagi menjadi dua, yaitu ijma qati, hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qit'i, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Yang kedua yaitu ijma zani, yaitu hukum yang dihasilkan kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Yang keempat yaitu qiyas. Qiyas ialah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Oleh karena itu, apabila nas telah menjelaskan ketentuan hukum suatu persoalan dan di dalamnya ada ilat penetapan hukumnya, kemudian terdapat persoalan baru yang ilatnya sama dengan yang dijelaskan oleh nas, maka keduanya berlaku ketentuan hukum yang sama. Rukun qiyas. Yang pertama, adanya pokok disebut dengan persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua, adanya cabang disebut dengan suatu persoalan baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya, maka disamakan melalui qiyas. Yang ketiga, adanya ketetapan hukum, yaitu hukum yang ada pokoknya pada diberlakukan sama pada cabang. Yang keempat, adanya kesamaan sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga pada pokok. Macam-macam qiyas. Yang pertama, qiyas aula, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum daripada asal. Yang kedua, qiyas musawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asal yang mendapatkan hukum. Yang ketiga yaitu qiyas dilalah, apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkan. Yang keempat yaitu qiyas syabah, keadaan far'un padanya bolak-balik antara dua asal lalu ia dihubungkan dengan asal yang lebih banyak persamaannya dengannya. Mu'talaf. 1. Istihsan. Istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaknya oleh qiyas jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas kafi atau samar-samar atau dari ketentuan lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Dari pengertian tersebut, istihsan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Menguatkan qiyas kafi atau qiyas jali. Yang kedua, ketentuan hukum kuli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus. Yang kedua ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. Ulama memberikan syarat bagi orang yang pada maslahah mursalah. 1. Maslahah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau pikiran. Yang kedua, maslahah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan. Yang ketiga, istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Macam-macam istishab. 1. Istishab al-adam, yaitu tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syara'. Yang kedua, istishab umum atau nas, sampai dating dalil yang merubahnya berupa mukasis atau nakis. Yang ketiga, istishab hukum yang ditunjukkan oleh syara'
tetapnya dan kekalnya karena adanya sebab. Yang keempat, istishab keadaan ijma atau suatu hukum atau untuk terus berlaku pada tempat yang dipersilakan atau khilaf. Yang keempat, sadud zari'ah. Sadud adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana, keadaan, dan perilaku yang mungkin membawa keadaan mudaratan hendaklah diubah atau dilarang. Yang kelima, ada urf. Ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia yang mereka berpijak kepada ketentuan urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Macam-macam urf. Dari segi sifatnya yang pertama ada urf amali yaitu urf yang didasarkan kepada praktek atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus. Yang kedua ada urf kauli atau disebut juga urf lafzi, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dan ucapan tertentu. Dari segi wujudnya, yaitu ada urf syar'i atau baik, yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan dan tidak menyalahi ketentuan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir ada urf fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah serta kaidah-kaidah agama bertentangan dengan akal sehat, mendatangkan mudarat dan menghilangkan kemaslahatan. Yang keenam ada urf syar'u man qoblana. Syar'u artinya sebuah aliran air atau sebuah agama atau hukum syariat, dan qoblana artinya sebelum Islam. Menurut istilah, syar'u man qoblana adalah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad SAW, seperti ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan lain-lainnya. Macam-macam syar'u man qoblana. Dinasak syariat kita atau syariat Islam. Yang kedua, dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga, tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinasak atau dianggap sebagai syariat kita. Yang ketujuh, madhab sahabi. Madhab sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Macam-macam madhab sahabi. Yang pertama yaitu perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah, karena kemungkinan simak dari Nabi Muhammad SAW sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori as-sunnah, meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. Contohnya, perkataan Ali bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah 10 dirham. Yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma'. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujjah karena ini merupakan ijma' sukuti. Bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujjah. B. Pembagian hukum Islam. Dilihat dari bagian hukum Islam ini terdapat 5 bagian, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang pertama yaitu wajib. Wajib yaitu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contohnya yaitu sholat. Yang kedua, sunnah.
Sunnah adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Contohnya yaitu puasa di hari Senin Kamis, sholat tahajud, mengangkat kedua tangan ketika berdoa, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, haram. Haram adalah apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar akan dicatat sebagai dosa, dan apabila ditinggalkan maka akan dicatat sebagai pahala. Contohnya meminum minuman keras dan berzina. Yang keempat, makruh. Makruh yaitu apabila aturan yang dimakruhkan itu ditinggalkan, maka akan jauh lebih baik. Contohnya sikat gigi dan berkumur ketika berpuasa. Mengapa bisa dihukumi makruh? Karena dikhawatirkan air masuk dan tertelan sehingga dapat membatalkan puasa. Yang kelima, mubah, yaitu hal-hal yang diperbolehkan dalam agama diperbolehkan juga untuk dikerjakan, atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Contohnya seperti berdoa tidak menggunakan bahasa Arab. C. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam dibagi menjadi 3, yaitu maqasid al-asy'ari, kemaslahatan umat manusia, dan mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu maqasid al-asy'ari, atau bisa juga disebut dengan hukum Islam. Ketetapan hukum Islam ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi, yang kedua, tingkatan kebutuhan sekunder, atau kebutuhan pendukung, dan juga kebutuhan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja. Yang kedua, kemaslahatan umat manusia. Hukum Islam hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ternyata ini tidak sekedar bermanfaat untuk urusan dunia dan masalah perbedaan saja, melainkan hukum Islam juga bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ada 5 unsur pokok terciptanya kemaslahatan di dunia dan di akhirat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hak asasi manusia, yaitu hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia, kodrat yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Dalam Islam, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dihormati, dilindungi, dan tidak layak untuk dirampas oleh siapapun. Contohnya yaitu kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Ciri-ciri khusus HAM. Yang pertama yaitu HAM tidak diberikan kepada seorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia. Yang keempat, HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan yang lainnya. Perbedaan prinsip konsep HAM dan dalam pandangan Barat dan Islam. Pada pandangan Barat, HAM menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan karena ukuran kebenarannya adalah menurut manusia, sehingga sifatnya akan subjektif. Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bawah, manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu. Pada pandangan Islam, dari sudut pandangan Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan karena ukuran kebenarannya adalah menurut Tuhan. Dengan demikian, Tuhan sangat dipentingkan. Strategi Islam dalam mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati.
pikiran dan jiwa penganut-penganutnya. Oleh karena itu, HAM dalam Islam tidak semata-mata menekankan kepada hak asasi manusia saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah sebagai penciptanya. 3. Demokrasi dalam Islam. Pengertian demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Teori politik Islam sendiri menyebutkan ada 3 ciri dasar demokrasi Islam. Yang pertama, pemimpin harus dipilih oleh rakyat. Yang kedua, tunduk pada syariah. Dan yang ketiga, berkomitmen untuk mempraktekkan syura, sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat ditemukan dalam berbagai hadis dengan komunitas mereka. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam yaitu musyawarah atau asyura, yang kedua adil atau al-adalah, yang ketiga memenuhi kepercayaan atau al-amanah, yang keempat tanggung jawab atau al-masuliyah, dan yang terakhir kebebasan atau al-huriyah. Ciri-ciri pemerintah demokrasi yaitu 1. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung, atau secara perwakilan. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir adalah adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.